Danantara. Coba kamu bayangin ada uang sebanyak 14.000 triliun atau 3 kali lebih besar daripada APBN Indonesia pada tahun 2025. Semua dana itu dikumpulin di satu wadah, dikelola kayak perusahaan, dan katanya ini tuh sebagai fondasi atau investasi masa depan untuk Indonesia. Tapi siapa yang mengawasi? Siapa yang memastikan bahwa dana ini benar-benar untuk dan sampai ke semua rakyat Indonesia? Dan yang lebih penting, apakah rakyat kecil bisa merasakan efek dari Danantara ini? Dan ini adalah salah satu proyek ambisius yang bisa jadi lompatan besar untuk Indonesia atau bahkan jebakan dalam untuk Indonesia itu sendiri. Proyek ini diemban oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara atau Daya Anagata Nusantara adalah sovereign wealth fund ala Indonesia lah, yang secara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Berbeda dengan Indonesia Investment Authority yang diluncurkan pada tahun 2021, dan mereka tuh fokus pada pengelolaan aset dan juga investasi bersama. Danantara memiliki mandat yang lebih luas, diantaranya nih. Yang pertama nih, mengelola dan juga merestrukturisasi BUMN. Yang kedua, melakukan alokasi modal. Yang ketiga, melakukan merger dan juga akuisisi perusahaan-perusahaan negara. Terus tokoh-tokoh di balik Danantara, nih ku sebutin strukturnya ya. Yang pertama, CEO ada Bapak Ruslan Ruslani. Terus COO ada Doni Oskaria. Terus ada CIO, itu bidang investasi, ada Pandu Syahrir. Lalu untuk Dewan Penasehatnya, nggak kaleng-kaleng men. Ada nama Ray Dalio, ada juga Jeffrey Sachs, ada Thaksin Shinawatra, serta mantan Presiden Bapak Joko Widodo dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, aku tadi kan udah bilang tuh, dana di Danantara ada sekitar 14.000 triliun. Terus itu uang dari mana? Uang itu didapat dari dividen BUMN. Contohnya nih, ada Bank Mandiri, BNI, BRI, PLN, Pertamina, dan lain sebagainya. Terus ada pengalihan aset negara, kemudian penyertaan modal negara, dan kerjasama dengan investor asing. Misalnya nih, kerjasama dengan Qatar untuk dapetin biaya investasi sebanyak 4 miliar US dollar. Terus tujuan dari Danantara tuh apa sih? Tujuannya itu ada banyak men. Yang pertama nih, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya cuma 5% menjadi 8% pada tahun 2029. Terus ada di bidang ketahanan pangan, bidang energi, bidang kesehatan, bidang pertambangan, teknologi informasi, manufaktur strategis, maritim, pertahanan, dan juga keuangan. Banyak banget tujuan dari Danantara ini. Tapi semoga ya dana sebesar itu nggak disalahgunakan untuk korupsi dan lain sebagainya. Karena masalah di Indonesia itu bukan sistemnya, tapi SDM-nya yang nggak punya ini dan juga ini. Lalu bagaimana sistemnya? Danantara dirancang agar beroperasi dengan mindset komersial. Mirip tuh sama Temasek Holding di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia. Artinya apa? Artinya pengambilan keputusan investasi dilakukan secara fleksibel dan juga cepat. Terus mereka fokus dengan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan mereka tidak terikat dengan birokrasi pemerintah. Namun dari pendekatan ini akan muncul beberapa pertanyaan nih. Beberapa pertanyaannya adalah bagaimana nanti soal pengawasan, terus akuntabilitasnya. Lalu yang sering terjadi di Indonesia, apakah akan ada penyalahgunaan kekuasaan atau konflik kepentingan di dalamnya? Coba komen di bawah, menurut kamu apakah kamu skeptis atau kamu optimis dari adanya Danantara ini, men?
Di atas kertas, Danantara itu sangat menjanjikan. Mungkin ini adalah terobosan masa depan untuk Indonesia keluar dari garis kemiskinan lah. Karena pengelolaan aset negaranya jadi lebih profesional. Terus ada juga investasi strategis untuk tujuannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, menurut sejarah ya, kamu tahulah di Indonesia, proyek besar yang nggak diawasi dengan ketat itu akan sangat rentan menimbulkan korupsi, kepentingan di atas kepentingan, terus penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Bahkan orang Indonesia banyak yang berpikir siapapun yang jadi anggota DPR, anggota MPR atau pemerintahan hampir hampir semuanya bisa korupsi di sana. Bahkan di desa masih ada loh korupsi. Aku belum lama ini dapat nonton video Deddy Corbuzier dengan Ketua Suku Muyu dan Bobon Santoso. Untuk video lengkapnya kamu cek aja di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Di Papua sana banyak masyarakat yang sangat-sangat kekurangan. Kita udah ngeluh nih di Indonesia Barat, banyak kita kurang, pemerintah kayak gini. Ternyata di sana jauh lebih parah. Nah, takutnya kan kamu kalau pengen lihat Bapak Presiden Prabowo seperti apa, kamu coba lihat di wawancaranya Bapak Presiden dan beberapa apa namanya, perusahaan-perusahaan berita besar lah, itu disiarin di YouTube kok, di beberapa YouTube kamu coba aja, yang kayak konferensi meja bundar, kamu cek aja di situ karena di situ lebih dari 1 jam, kamu cek aja, kamu bisa lihat tuh karakternya Pak Prabowo kayak gimana, cara berpikir dia, dari sudut pandang dia seperti apa, kamu bisa nilai di situ. Terus ada pertanyaan besar nih, apakah Danantara akan jadi Tamaseknya Indonesia atau malah jadi 1MDB-nya Malaysia? Mungkin di video ini aku nggak lebih dalam ya ngebahas tentang Danantara. Karena itu kusiapkan di video berikutnya. Video ini cuma untuk pengenalan bahwa hey man, ada loh Danantara dan kamu perlu tahu itu apa. Di video berikutnya aku akan coba lebih dalam soal Danantara. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng kuningnya biar kamu nggak ketinggalan videoku selanjutnya. Kalau kamu suka sama videoku, jangan lupa untuk like dan kita diskusi di kolom komentar. See you di next video.